Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Sagita Bahri dalam acara Kupas Tuntas Materi MSDM Part 3. Dalam part 3 ini kita akan membahas internasional MSDM. Untuk part yang pertama dan yang kedua, Anda bisa kunjungi channel YouTube saya, di mana materi yang pertama adalah direct compensation dan yang kedua adalah indirect compensation. Untuk itu kita langsung saja alihkan ke part 3, yaitu international MSDM. Baik, kita langsung saja international MSDM. Jadi kita akan bahas dulu alasan mengapa internasional MSDM terjadi, kemudian alasan global bisnis yang terjadi di dunia saat ini. Yang pertama adalah meningkatkan bisnis itu sendiri, di mana pasar global sudah sekian menjadi. Kenapa demikian? Karena perusahaan akan tumbuh dan berkembang, di mana dalam siklus bisnis itu sendiri perusahaan akan mengalami beberapa siklus. Yang pertama adalah birth, dia akan lahir. Kita akan melihat beberapa perusahaan akan muncul di berbagai negara dan dia akan melakukan growing atau bertumbuh, dan kemudian dia akan mature, dia akan matang di satu titik tertentu, kemudian akan dia decline. Supaya kita tidak bisa declining, maka kunci adalah yang harus kita lakukan adalah inovasi. Untuk itu, perusahaan harus terus mencari inovasi-inovasi baru agar dia tetap sustain dalam menjalankan roda bisnisnya. Kemudian alasan kedua adalah karakteristik dari perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini kita akan melihat beberapa produk yang ada di beberapa negara atau perusahaan di beberapa negara mempunyai karakteristik dan spesifikasi yang berbeda. Dengan adanya teknologi dan informasi yang tersedia sekarang secara luas, tidak menutup kemungkinan beberapa konsumen ingin memiliki atau permintaan terhadap barang atau jasa di negara tertentu. Kemudian hal inilah yang memicu adanya perdagangan global. Yang ketiga adalah penurunan hambatan perdagangan. Jadi hambatan perdagangan di seluruh dunia sudah diturunkan dengan adanya ingin menarik kompensasi atau menarik investasi pihak luar ke negara tertentu. Dengan adanya penurunan hambatan perdagangan ini, tidak menutup kemungkinan beberapa negara akan berinvestasi di suatu negara tertentu, seperti perdagangan GATT atau sekarang Organisasi Perdagangan WTO, World Trade Organization, yang meningkatkan globalisasi selama 50 tahun terakhir. Perubahan disposisi terhadap penggunaan tarif dan hambatan perdagangan lainnya oleh pemerintah negara. Contohnya, Indonesia akan menurunkan tarif pajak bagi mereka yang akan berinvestasi kepada di negara kita. Kemudian penurunan yang keempat adalah penurunan jarak dan budaya. Di tahun sebelumnya, 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, mungkin batas-batas negara tidak bisa kita lampaui dengan berbagai moda transportasi yang menghambat adanya perdagangan global. Dengan jarak dan waktu yang sekarang bisa kita tempuh dengan singkat, itu sangat memungkinkan sekali perdagangan global bisa terjadi. Tetapi segalanya telah berubah.
moda transportasi, komunikasi, IT sekarang terbuka lebar untuk melakukan transaksional bisnis dalam antar lintas negara. Untuk itu, kemungkinan besar terjadinya pasar global sangat besar. Yang kelima, munculnya kelompok-kelompok perdagangan. Di mana kita ketahui bersama bahwa kelompok-kelompok perdagangan sudah mulai ada dari sejak lama. Kita tahu di mana seperti ASEAN, Asia Tenggara sendiri juga punya kelompok perdagangan tertentu, kemudian NAFTA, kemudian di Amerika Tengah ada CAFTA, di Emirat Arab juga memiliki kelompok perdagangan tersebut, sehingga antar kelompok-kelompok tersebut sangat bisa terjadi pertukaran atau transaksional bisnis di dalamnya. Kemudian proses bisnis itu sendiri, untuk alasan berikutnya adalah proses bisnis itu sendiri, di mana kita ketahui bersama bahwasannya proses bisnis dari raw material, kemudian proses produksi, kemudian menghasilkan output atau produk atau jasa yang kita hasilkan tidak mesti hanya dalam satu negara proses tersebut. Misalnya contoh General Motors sendiri, bahwasanya dia ada perusahaan Jepang yang proses assembling atau produksinya bisa dilakukan di negara tertentu, tidak hanya di Jepang. Dia memiliki strategi bisnis di mana dia akan bisa proses assembling tersebut dilakukan di negara lain untuk mendekati tenaga kerja yang lebih relatif murah. Atau misalkan kita bisa lihat di Cina merupakan negara yang memproduksi barang atau jasa dengan tingkat biaya yang bisa lebih rendah dibandingkan di negara pemilik perusahaan itu sendiri. Raw materialnya, kemudian proses produksi, kemudian output, kemudian pasar yang akan dituju, segmen pasar yang akan dituju, itu semuanya sudah sangat global dan tidak berkutat di satu negara tertentu. Kenapa demikian? Tidak lain dan tidak bukan adalah semuanya adalah mengacu pada efisiensi biaya. Untuk itu, dalam pembahasan kali ini, proses FSDM internasional kita kaji dengan alasan-alasan yang saya telah sebutkan, mungkin akan memiliki perlakuan yang berbeda untuk mengatur keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan jika dilakukan dalam lintas negara. Permasalahan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan bisnis global kaitannya dengan human resource management. Yang pertama adalah masalah hukum, etik, dan culture, di mana masalah hukum dan etika, terutama budaya yang berbeda-beda antar negara, membuat pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih teliti terhadap strategi yang akan diterapkan. Ketika perusahaan mulai beroperasi di lebih dari satu pasar negara, para manajer termasuk manajer SDM harus memastikan bahwasanya perusahaan mematuhi persyaratan hukum masing-masing negara. Dalam bidang apa human resource management perlu beradaptasi ketika bergerak ke arah lebih perusahaan ke arah multinasional dan transaksional. Undang-undang sumber daya manusia untuk utama cenderung berada di bidang pegawaian, hubungan kerja, dan tindakan atau pemutusan hubungan kerja. Di beberapa negara kita tahu seperti Cina, pemerintah membatasi praktik perekrutan dan pemberhentian secara luas. Karyawan hanya dapat diberhentikan karena salah satu alasan hukum yang teridentifikasi atau pada HR kontrak kerja mereka tidak ada pekerjaan sesuai dengan keinginan para
masyarakatnya. Yang kedua, pesangon harus dibayarkan kepada karyawan yang diberhentikan dalam hampir semua kasus. Kemudian kita lihat di Brazil, karyawan memiliki hak liburan 30 hari per tahun. Dibayar lembur diperlukan lebih dari 8 jam per hari atau 44 jam per minggu. Ini merupakan culture di negara Brazil ya. Yang ketiga, ada bonus biasanya dibayarkan kepada semua pekerja pada akhir tahun. Kemudian pekerja kontrak hanya dapat digunakan sebagai aturan umum dalam 2 situasi, untuk menggantikan karyawan reguler yang sedang cuti atau selama terjadi peningkatan beban kerja yang luar biasa. Mereka umumnya hanya dapat digunakan selama maksimal 3 bulan. Nah, seperti yang Anda dapat lihat dari contoh-contoh ini saja, ketenaga kerjaan dan hukum perburuan di berbagai negara sangatlah kompleks. Organisasi Anda perlu memerlukan penelitian yang signifikan sebelum memindahkan operasi ke negara lain untuk menghindari pelanggaran hukum perburuan negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah etika internasional. Etika didasarkan pada nilai-nilai sosial, prinsip, dan kepercayaan. Ini menciptakan beberapa masalah untuk bisnis yang beroperasi di banyak negara. Budaya negara yang berbeda memiliki nilai dan kepercayaan yang berbeda, dan oleh karena itu kita memiliki etika yang berbeda, sehingga semua taraf tertentu karena apa yang dianggap etis di suatu negara tidak sama diterapkan dengan negara yang lain, atau mungkin tidak dianggap etis di negara lain tertentu gitu. Jadi meskipun budaya perusahaan mungkin tidak sama persis dengan budaya negara setempat, mereka melakukan bisnis atau operasional perusahaan haruslah tetap menetapkan serangkaian prinsip yang dapat diterapkan karyawan pada situasi untuk menentukan apakah mereka bertindak secara etis sesuai dengan keinginan organisasi atau tidak. Kemudian budaya nasional bahkan lebih kuat dalam banyak kasus. Itulah yang diketahui oleh orang kebanyakan. Dengan demikian, karyawan dari berbagai negara tidak melihat dunia dengan cara yang sama karena mereka berasal dari culture yang berbeda. Semua keragaman tempat kerja ada, ditambah budaya nasional juga. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola keanekaragaman budaya tersebut telah menjadi salah satu keterampilan terpenting bagi para manajernya. Mengkompensasi tenaga kerja global Anda. Ini merupakan salah satu permasalahan yang akan terjadi juga. Kenapa? Karena mata uang atau nilai tukar yang dari berbagai negara sangatlah berbeda. Kita tentunya akan melihat perbedaan kurs daripada nilai mata uang mereka. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kunci dari penguatan nilai mata uang mereka, sehingga perusahaan perlu jeli dalam melakukan penggajian dengan setiap karyawan yang berada di berbagai negara tersebut. Karena jika ingin kita mempertahankan manajer atau pekerja berkualitas tinggi di organisasi kita, dan kita akan meminta mereka bekerja sesuai dengan tujuan kita di berbagai negara, kita perlu memberikan kompensasi yang adil terhadap mereka, tapi keadilan yang distributif tentunya. Adilkah mengambil manajer dari negara berbiaya tinggi dan mengirimkan mereka ke lokasi yang biaya hidupnya lebih rendah, dan begitu pula menurunkan gaji mereka agar sesuai dengan norma lokal atau taraf hidup di suatu negara tertentu? Jika Anda adalah manajer, apakah Anda akan menerima ini? Sebaliknya, jika kita membawa manajer dari ekonomi yang berbiaya rendah ke lingkungan berbiaya lebih tinggi, kita mungkin perlu meningkatkan gaji mereka agar sesuai dengan negara atau wilayah tempat mereka akan bekerja. Namun jika kami mengembalikannya ke negara atau suatu lokasi asalnya, haruskah kami menurunkan pembayaran kembali ke kurs semula? Pertanyaan lain menyangkut mata uang di mana karyawan akan dibayar. Haruskah kita membayar karyawan kita dalam mata uang lokal mereka, atau haruskah kita akan membayar mereka dalam mata uang lokal setempat?
Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam memperhitungkan gaji atau upah yang akan kita berikan kepada mereka. Yang pertama adalah pendekatan neraca. Metode yang paling umum untuk melakukan kompensasi asing, orang asing disebut pendekatan neraca. Menggunakan pendekatan neraca ini di mana organisasi terus membayar individu pada tingkat yang setara dengan gaji negara asal mereka, dan biasanya dalam mata uang dari negara asal mereka, dengan cara memberikan tunjangan selama penugasan di luar negeri untuk memungkinkan karyawan tersebut mempertahankan standar hidup normal mereka. Jelas ini hanya diperlukan ketika seorang pindah ke lingkungan berbiaya tinggi dan keluar dari negara asalnya yang berbiaya rendah. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan split pay. Varian pada pendekatan neraca adalah menggunakan pembayaran gaji. Faktanya, sekitar setengah dari organisasi dalam survei baru-baru ini mengatakan bahwa mereka menggunakan pembayaran gaji sebagai bagian dari strategi kompensasi mereka. Pembayaran split pay adalah proses di mana organisasi membayar individu sebagian dalam mata uang negara asal dan sebagian lagi dalam mata uang lokasi. Hal ini memungkinkan individu untuk menurunkan resiko nilai tukar mata uang dalam memindahkan uang dari suatu lokasi ke lokasi lain dan membayar kewajiban di lokasi rumah serta lokasi kerja mereka dengan lebih mudah daripada jika semua upah mereka diterima dalam satu mata uang. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan lokal plus. Dalam opsi ini karyawan akan menerima kompensasi berdasarkan struktur pembayaran biasa negara tuan rumah, dan kemudian mereka tunjangan yang memungkinkan mereka untuk lebih dekat dengan standar hidup mereka di negara asal mereka. Jadi, misalnya jika negara tuan rumah memiliki struktur gaji yang sama, tetapi pajak yang diterapkan jauh lebih tinggi, karyawan akan mendapatkan tunjangan untuk membantu membayar biaya pajak tersebut. Hal yang sama dapat dilakukan untuk perumahan, bantuan pendidikan, transportasi, dan seterusnya. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pendekatan lain. Mungkin ini suatu alternatif lain daripada ketiga pendekatan tersebut. Pilihan lain untuk memberi kompensasi kepada karyawan atas penugasan internasional termasuk pendekatan negosiasi, di mana pemberi kerja dan karyawan saling menyetujui paket kompensasinya. Pendekatan pelokalan murni, di mana kompensasi ekspatriat didasarkan pada norma-norma lokal, dan opsi lamsam yang membayar ekspatriat. Sejumlah uang untuk digunakan pada barang-barang seperti pajak, kendaraan, perumahan, dan barang-barang jasa yang serupa selama penugasan mereka. Kompensasi dalam lingkungan di mana pekerja beroperasi di seluruh dunia adalah proses yang sangat sulit. Namun SDM harus berperan dalam analisis dan implementasi setiap kompensasi yang akan memungkinkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan manajer dan karyawan berkualitas tinggi untuk fasilitas mereka. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah berdasarkan diskusi kami tentang pengkondisian dan penguatan operan serta teori keadilan, dan harapan untuk memberikan pengembalian yang wajar terhadap karyawan yang mereka kerjakan. Kemudian untuk pelatihan dan persiapan pengiriman karyawan ke negara atau wilayah teritorial lain, yang pertama adalah sikap adaptif yang harus diterapkan agar karyawan yang dikirim atau manajer yang dikirim ke tempat tertentu bisa melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan target perusahaan. Pelatihan yang harus diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan yang akan dikirim adalah, pertama adalah pelatihan budaya. Jadi kompetensi global menjadi penting bagi karyawan yang akan ditempatkan. Kompetensi ini haruslah siap dan perlu dijadikan bekal bagi karyawan atau manajer yang akan ditempatkan di suatu tempat tertentu. Dia harus mempelajari culture, budaya, di mana ini sangat penting agar kita bisa beradaptasi secara cepat terhadap budaya yang akan mereka hadapi. Kemudian
adalah masalah komunikasi. Jenis pelatihan ini yang sangat dibutuhkan oleh karyawan yang akan dikirim ke suatu atau negara tertentu, baik pelatihan bahasa dan pelatihan komunikasi lain, verbal, non-verbal maupun simbolis. Mungkin diperlukan sebelum mengirim orang karyawan pada tugasnya mereka masing-masing. Komunikasi kadang-kadang sulit, bahkan ketika semua orang berbicara dalam bahasa yang sama, menjadi jauh lebih sulit ketika ada lebih dari satu arti bahasa yang mereka ucapkan. Untuk itu, komunikasi verbal jelas merupakan bahasa yang digunakan, dan komunikasi nonverbal mencakup hal-hal seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan bentuk bahasa tubuh lainnya yang semuanya bervariasi berdasarkan budaya masing-masing. Jadi individu perlu dilatih tentang cara mengelola bahasa tubuh mereka dan isyarat nonverbal lainnya. Dan bagaimanakah perlakuan jika seorang karyawan atau manajer yang akan ditarik kembali ke negara asal? Jadi ini juga perlu kita perhatikan bahwasanya setelah kita mengirimkan ke negara tertentu, kemudian kita repatriasi asing, itu juga perlu kita perhatikan, di mana umumnya mencakup serangkaian langkah yang perlu terjadi untuk mendapatkan karyawan kembali ke rutinitas kerja ke negara asal. Tentu ini meliputi beberapa hal, yaitu pelatihan masuk kembali, termasuk pelatihan budaya. Segalanya berubah dalam beberapa tahun, bahkan jika Anda kembali ke budaya asal Anda. Yang kedua perlu kita perhatikan adalah penempatan kerja ke posisi yang sepadan dengan tingkat keahlian karyawan dan yang akan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang akan dikembangkan selama penugasan mereka di negara tuan rumah. Kemudian kemungkinan bantuan pendampingan dan dukungan lainnya untuk membantu karyawan yang kembali terintegrasi lebih cepat dan lebih sukses. Kemudian pertunjukan penghargaan untuk layanan internasional karyawan dan fasilitas transfer pengetahuan Anda kepada orang lain dari negara tujuan ke negara asal. Mungkin kita akan mentransfer knowledge dari beberapa pengalaman yang sudah diperoleh dari negara tujuan tertentu, kemudian balik ke negara asal, baik tentang wawasan budaya maupun ilmu komunikasi dan pengetahuan yang sudah didapatkan dari karyawan dan manajer tertentu. Penugasan asing membantu mengembangkan keterampilan bisnis internasional meskipun menyesuaikan diri dengan budaya yang ada akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Repatriasi adalah kegiatan penting karena ada bukti kuat bahwa ada tingkat pergantian sukarela yang tinggi daripada repatriat begitu mereka menyelesaikan tugas internasional mereka dan kembali ke kantor pusat. Karena proses mempersiapkan ekspatriat dan mengirim mereka ke negara lain merupakan biaya yang signifikan bagi organisasi. Kami perlu meningkatkan peluang bahwa karyawan baru akan tetap bersama perusahaan begitu mereka kembali. Insentif di perusahaan global, ada banyak penelitian yang mengaitkan informasi berbagai efektivitas pembayaran insentif di seluruh dunia. Hal utama yang perlu dipahami oleh para profesional kompensasi adalah bahwa tidak akan memberikan jenis insentif yang sama. Artinya pasti insentif yang diberikan kepada global bisnis itu akan berbeda sekali. Karena undang-undang pemerintah atau perusahaan di banyak negara seperti Uni Eropa harus memberikan lebih banyak manfaat daripada di Amerika Serikat. Salah satu faktor terpenting dalam manajemen manfaat internasional adalah resesi di seluruh dunia yang menekan pemerintah dan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran mereka. Karena tekanan biaya ini, pemerintah mulai melihat pengurangan manfaat yang mereka berikan kepada pekerja, terutama untuk program pensiun dan perawatan kesehatan. Perusahaan juga merasakan krisis biaya yang sama di seluruh dunia dan terus mencari cara untuk memotong pengeluaran mereka sambil tetap memberikan manfaat yang diperlukan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Tunjangan pensiun bervariasi di setiap negara, dengan beberapa pemerintah menyediakan sistem pensiun terpusat yang kuat dan yang lain hanya memberikan sedikit dalam
hal perencanaan dan tabungan pensiun terpusat. Bahkan di negara-negara di mana terdapat rencana pemerintah pusat yang kuat, sebagian besar karyawan khawatir bahwa mereka belum menabung cukup untuk masa pensiun mereka. Tren yang signifikan adalah langkah perusahaan untuk menawarkan lebih banyak variasi manfaat sukarela yang dibayar penuh. Alih-alih karyawan yang menyediakan setidaknya sebagian uang mereka untuk menutupi masa manfaat tersebut. Di Brazil misalnya, hampir sepertiga dari karyawan wanita menyatakan minatnya pada dana kecelakaan dan pensiun yang akan mereka bayar 100% dari biaya gaji mereka. Demikian juga di Meksiko, 56% pekerja mengatakan bahwa mereka menginginkan pilihan tunjangan sukarela yang lebih luas, dan sekitar seperempat mengatakan bahwa mereka akan membayar biaya penuh untuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan. Bahkan jika ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam rencana tunjangan di seluruh dunia karena perbedaan kebijakan pemerintah, konsekuensinya adalah bahwa paket tunjangan yang baik adalah kekuatan yang kuat dalam kepuasan dan preferensi karyawan secara global menyukai tunjangan fleksibel, sehingga mereka dapat memilih tunjangan yang mereka inginkan. Pengusaha di seluruh dunia akan dilayani dengan baik untuk memulai komunikasi formal dengan karyawan mereka untuk mencari tahu jenis tunjangan apa yang terbaik untuk melayani kepuasan karyawan tersebut. Jadi kita dapat simpulkan dari pembahasan MSDM ini, yang pertama adalah apabila kita akan melakukan globalisasi bisnis, yang pertama kita harus penambahan hard skill dan soft skill bagi karyawan yang akan kita tempatkan di negara tertentu atau wilayah teritori tertentu yang berbeda. Maka penambahan hard skill dan soft skill wajib kita lakukan. Yang kedua adalah pelatihan budaya dan komunikasi. Hal ini penting, kita harus tahu budaya dan culture atau kebiasaan antropologi dari suatu daerah tertentu atau negara tertentu yang akan kita tuju dalam bisnis globalisasi. Kemudian komunikasi juga harus hadir atau perlu dilakukan pelatihan terhadap karyawan dan para manajer yang akan kita tempatkan di suatu wilayah tersebut, sehingga target dan capaian yang akan kita penuhi dalam suatu organisasi dan perusahaan itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga adalah penggajian perlu disesuaikan dengan nilai kurs dan mata uang yang berbeda di setiap negara. Jadi kita harus jeli dan mempertimbangkan hal tersebut agar karyawan dan para manajer yang akan ditempatkan di suatu negara tertentu bisa dapat dipenuhi secara proporsional. Kemudian keempat adalah insentif yang perlu disesuaikan juga sesuai dengan kebutuhan karyawan dan para manajer yang akan ditempatkan tersebut. Kemudian 5 adalah ekspatriasi dan repatriasi. Jadi setelah kita tempatkan karyawan tersebut ke negara tertentu, bagaimana repatriasi juga perlu dipertimbangkan setelah mereka kembali ke negara asalnya. Keyword dari pembahasan MSDM ini adalah adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi, agar kita tetap bisa survive and sustainable. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video saya di channel Erik Sagita Bahri. Sampai jumpa.